Gol free kick Declan Rice hancurkan Madrid. Inter akhiri puasa kemenangan atas Bayern Munchen. Vinicius ompong, statistik 0 melawan Arsenal. Langkah inovatif FIFA di Piala Dunia Klub. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Bayern versus Inter tersaji dalam leg pertama perempat final Liga Champions. Duel digelar di Allianz Arena. Inter Milan yang berhasil membuka skor lebih dulu. Lautaro Martinez menjebol gawang Bayern Munchen pada menit ke-37. Bayern baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-85. Thomas Müller mencetak gol setengah voli dari jarak dekat dengan kiper Jan Sommer. Inter Milan kembali unggul di menit ke-88. David Fratesi membobol gawang Bayern dan memastikan kemenangan tim tamu 2-1 atas Bayern Munchen. Kemenangan ini bakal jadi modal berharga bagi Inter Milan ketika ganti meladeni Bayern di Giuseppe Meazza pekan depan. Arsenal versus Real Madrid berlangsung di Emirates Stadium. Kedua tim bermain imbang 0-0 di babak pertama. Declan Rice berhasil merobek gawang Real Madrid di menit ke-57. Dia mencatatkan namanya di papan skor lewat eksekusi tembakan bebas. Declan Rice benar-benar sedang on fire di laga ini. Dia kembali mencetak gol lewat tembakan bebas di menit ke-70 yang membuat Arsenal memimpin 2-0. Arsenal memperbesar keunggulan menjadi 3-0 di menit ke-75. Mikel Merino menuntaskan umpan dari Miles Lewis-Skelly dengan satu sentuhan. Arsenal pun berhasil mendapatkan clean sheet. Martin Odegaard CS menang 3-0. Lautaro Martinez mencetak gol pembuka pada menit ke-38. Inter kalah menang 2-1 menghadapi Bayern Munchen, menjadikannya sebagai pemain Inter pertama yang mencetak 7 gol dalam satu musim Liga Champions sejak Samuel Eto'o pada tahun 2010-2011. Gol tersebut tidak hanya menambah koleksi golnya menjadi 19 di semua kompetisi musim ini, tetapi juga memberikan harapan besar bagi tim untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen bergengsi ini. Kemenangan ini juga menjadi momen bersejarah bagi Inter karena mereka terakhir kali menang melawan Bayern di kompetisi ini pada tahun 2011. Declan Rice tampil gemilang dengan mencetak 2 gol dari tendangan bebas langsung atas Real Madrid. Padahal sebelumnya, pemain asal Inggris ini belum pernah mencetak gol dari tendangan bebas dalam 338 pertandingan bersama West Ham dan Arsenal. Dengan pencapaian ini, Rice menjadi pemain Arsenal kedua setelah Thierry Henry yang berhasil mencetak lebih dari 1 gol free kick di Liga Champions. Declan Rice kini bergabung juga dalam daftar elit pemain yang pernah mencetak 2 gol dari free kick dalam satu pertandingan Liga Champions. Sebelumnya hanya ada nama-nama besar seperti Rivaldo dan Cristiano Ronaldo yang mampu melakukan hal serupa. Miles Lewis-Skelly mencatatkan prestasi luar biasa dengan menjadi pemain kedua termuda asal Inggris yang memulai laga perempat final setelah Jude Bellingham. Di usia 18 tahun dan 194 hari, Lewis-Skelly menunjukkan performa gemilang melawan raksasa Spanyol Real Madrid. Statistiknya mencolok, ia berhasil memenangkan semua tackle yang dilakukannya 100%, melakukan dribble sukses satu persatu, serta memiliki akurasi umpan mencapai 95% dan 1 assist berhasil dicetaknya. Dengan 4 duel tanah dimenangkan dan 2 peluang diciptakan, kontribusinya sangat signifikan bagi tim. Arsenal menunjukkan performa luar biasa saat menghadapi Real Madrid. Arsenal tercatat melakukan 11 tembakan tepat sasaran, menyamai rekor tertinggi dalam sejarah pertandingan fase knockout Liga Champions melawan Real Madrid sejak tahun 2003-2004. Ini juga merupakan momen bersejarah bagi tim London Utara karena mereka berhasil mendominasi permainan dan memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk menekan pertahanan Los Blancos. Selain itu, Arsenal juga mencatatkan bahwa mereka telah mencetak total 21 gol dari situasi set piece di semua kompetisi musim ini, menjadikannya sebagai tim Premier League dengan jumlah gol terbanyak dari situasi tersebut. Premier League telah resmi mendapatkan satu tempat tambahan di Liga Champions UEFA musim 2025-2026. Hal ini terjadi setelah Arsenal meraih kemenangan penting 3-0 atas Real Madrid dalam leg pertama perempat final Liga Champions. Dengan hasil ini, Inggris kini dipastikan memiliki setidaknya 5 tim yang akan berkontribusi di ajang bergengsi Eropa tersebut berkat performa luar biasa klub-klub Premier League sepanjang musim ini. Tempat kelima akan diberikan kepada tim yang menempati posisi tersebut di akhir klasemen Liga. Real Madrid mengalami kekalahan yang cukup menyakitkan saat bertandang ke markas Arsenal dalam leg pertama babak knockout Liga Champions. Hasil 3-0 ini menjadi salah satu kekalahan terburuk Los Blancos di fase knockout, menyamai catatan buruk mereka saat kalah 4-1 dari Borussia Dortmund pada semifinal musim 2012-2013. Yang lebih mengejutkan, tim asal Spanyol ini belum pernah mencetak gol melawan Arsenal di kompetisi Eropa.
Kekalahan tersebut juga menandai momen langka bagi Real Madrid karena mereka gagal mencetak gol dalam 2 pertandingan Liga Champions berturut-turut untuk pertama kalinya sejak Februari sampai Maret 2009. Vinicius Junior dari Real Madrid mengalami malam yang sangat mengecewakan saat timnya kalah telak 0-3 dari Arsenal. Statistik mencolok menunjukkan bahwa pemain asal Brasil ini tidak berhasil mencatatkan satupun gol, assist, tembakan tepat sasaran, atau peluang kunci selama pertandingan. Meskipun diharapkan menjadi bintang lapangan, performanya justru berbanding terbalik dengan harapan pelatih Carlo Ancelotti dan para penggemar Madrid. Kegagalan Vinicius untuk berkontribusi secara signifikan dalam serangan membuat banyak pihak mempertanyakan kemampuannya dalam menghadapi tekanan besar di kompetisi Eropa. FIFA baru saja mengumumkan langkah inovatif dengan memperkenalkan penggunaan kamera tubuh bagi wasit selama Piala Dunia Klub yang akan berlangsung di Amerika Serikat dari 14 Juni hingga 13 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru kepada penonton dan meningkatkan pemahaman tentang keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit di lapangan. Selain itu, aturan baru juga akan diterapkan untuk menghukum kiper yang menahan bola lebih dari 8 detik. Jika melanggar, tim lawan akan mendapatkan tendangan sudut. Masa depan Luis Campos sebagai direktur olahraga Paris Saint-Germain kini berada dalam ketidakpastian. Kontraknya yang akan segera berakhir membuat banyak pihak bertanya-tanya apakah ia akan melanjutkan karirnya di klub raksasa Prancis tersebut. Meskipun terlihat aktif dan mendukung saat perayaan gelar Ligue 1 ke-13 PSG melawan Angers, negosiasi untuk perpanjang kontraknya terhambat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Campos meminta lebih dari yang bisa ditawarkan klub, meskipun ia membantah bahwa masalah gaji menjadi penyebab utama kebuntuan ini. Marco Asensio tampaknya tidak akan kembali ke Paris Saint-Germain setelah masa pinjamannya di Aston Villa. Menurut laporan dari El QIP, Asensio telah menunjukkan performa yang mengesankan dengan mencetak 8 gol dan 1 assist dalam 11 penampilan bersama Villa sejak bergabung pada Februari 2024. Kontras yang mencolok terlihat dibandingkan dengan waktu bermainnya di PSG, di mana ia hanya mampu mencetak 7 gol dan 11 assist dalam 47 pertandingan. Keputusan ini muncul setelah pelatih Luis Enrique mengkritik komitmen Asensio selama latihan dan permainan timnya saat masih berseragam PSG. Montpellier baru saja mengumumkan penunjukan Zouma Camara sebagai pelatih kepala mereka. Mantan bek Paris Saint-Germain berusia 46 tahun ini akan menjalani peran pertamanya sebagai pelatih utama setelah sebelumnya menjabat sebagai asisten dan pelatih tim muda di PSG. Penunjukan Camara datang setelah klub memecat Jean-Louis Gasset yang hanya bertahan selama 5 bulan akibat serangkaian hasil buruk dengan 9 kekalahan berturut-turut. Dengan 6 pertandingan tersisa dan tertinggal 12 poin dari zona aman, tugas berat menanti Camara untuk membangkitkan performa timnya demi menghindari degradasi. Manchester United bakal berkunjung ke Asia Tenggara, yang tepatnya di Malaysia. Setan Merah dijadwalkan bertanding melawan ASEAN All-Star. MU versus ASEAN All-Star berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Rabu 28 Mei 2025 dalam tajuk Maybank Challenge Cup Malaysia 2025. Tur Manchester United ke Malaysia kali ini terselenggara dari kolaborasi Pro Evans dan Sekinah PR. Setelah bertanding melawan ASEAN All-Star, MU bertolak ke Hong Kong. Bruno Fernandes CS dijadwalkan melawan Hong Kong pada 30 Mei di Hong Kong Stadium. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes baru saja dinobatkan sebagai PFI Premier League Fans Player of the Month untuk bulan Maret 2025. Dalam 2 pertandingan yang dijalani United di bulan tersebut, Fernandes menunjukkan performa yang sangat mengesankan dengan mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist. Gol pertamanya tercipta melalui tendangan bebas saat melawan Arsenal dalam laga yang berakhir imbang 1-1. Kemudian, ia juga berkontribusi besar dalam kemenangan 3-0 atas Leicester City dengan mencetak 1 gol dan membantu Rasmus Højlund serta Alejandro Garnacho mencetak gol lainnya. Kevin De Bruyne akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini setelah 10 tahun berkarir. Sebagai bentuk penghormatan atas kontribusinya yang luar biasa, manajemen klub memutuskan untuk mendirikan sebuah patung di depan Etihad Stadium. Selama masa baktinya, De Bruyne telah membantu tim meraih 19 trofi besar, termasuk 6 gelar Premier League dan 1 trofi UEFA Champions League. Patung tersebut akan menempatkan De Bruyne sejajar dengan legenda lainnya seperti Vincent Kompany dan Sergio Aguero yang juga memiliki patung di sekitar stadion. Mikhailo Mudryk, winger asal Ukraina yang sempat terlibat dalam skandal doping, kini tidak lagi menjadi bagian dari rencana Chelsea untuk musim depan. Menurut laporan dari The Sun, klub London tersebut sudah mulai mencari alternatif mengganti pemain berusia 24 tahun ini. Situasi semakin rumit karena Mudryk menghadapi kemungkinan larangan bermain selama 4 tahun yang tentunya mengancam karirnya di Stamford Bridge.
Sejak November lalu, ia belum tampil di lapangan setelah dinyatakan positif menggunakan zat terlarang. Tampaknya perjalanan karirnya di Chelsea akan segera berakhir jika situasi ini tidak berubah. Bayern Munchen saat ini sedang dalam pembicaraan serius untuk memperpanjang kontrak Leroy Sané, winger andalan mereka. Menurut laporan dari jurnalis Florian Plettenberg, Direktur olahraga Bayern, Max Eberl, tengah merancang kesepakatan baru yang akan membuat Sané bertahan di klub hingga musim panas 2028. Penampilan impresif Sané di lapangan telah menarik perhatian manajemen klub dan menunjukkan bahwa ia sangat ingin melanjutkan karirnya di Munchen. Meskipun Arsenal menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya, Sané lebih memilih untuk fokus pada negosiasi kontraknya dengan Bayern. RB Leipzig baru saja mengumumkan transfer menarik dengan mendatangkan gelandang muda berbakat asal Belanda, Ezekiel Banzuzi, dari klub Belgia, Leuven. Dalam kesepakatan ini, Leipzig dikabarkan membayar total 15 juta euro untuk pemain berusia 20 tahun tersebut. Banzuzi telah menandatangani kontrak hingga musim panas 2030 dan diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan bagi tim yang bermarkas di Jerman Timur ini. Selama 2 musim bersama Leuven, Banzuzi tampil dalam 71 pertandingan dengan mencetak 6 gol dan memberikan 5 assist. Juventus sedang dalam pembicaraan positif untuk memperpanjang kontrak Weston McKennie, gelandang serba bisa asal Amerika Serikat, hingga tahun 2028 atau bahkan 2029. Menurut laporan dari Toto Juve, negosiasi ini telah berlangsung dengan baik dan menunjukkan suasana yang semakin optimis. Dalam kesepakatan baru ini, Juventus berencana memberikan kenaikan gaji kepada McKennie sebagai bagian dari upaya mereka untuk memastikan masa depannya di klub. Hal ini mencerminkan kepercayaan Juventus terhadap kemampuan pemain yang telah menjadi bagian penting dari lini tengah tim. Mario Balotelli kembali menjadi sorotan setelah terlihat konflik dengan pelatih Genoa, Patrick Vieira. Dalam beberapa minggu terakhir, striker berusia 34 tahun ini tidak hanya terpinggirkan dari skuad utama, tetapi juga dikeluarkan sepenuhnya dari daftar pemain yang dapat diturunkan dalam pertandingan. Melalui akun Instagramnya, Balotelli menyampaikan kekecewaannya dengan mengatakan bahwa mungkin ada yang lebih baik memahami ketidakadilan yang dia alami jika mereka melihat dirinya sebagai remaja nakal berusia 16 tahun dari sosok dewasa saat ini. Pelatih Barcelona Hansi Flick menunjukkan komitmennya terhadap bek tengah Eric Garcia dengan menolak kepergiannya dari klub. Meski kontrak Eric Garcia saat ini masih berlaku hingga 2026, Flick menganggapnya sebagai salah satu pemain yang paling berkembang musim ini dan ingin memastikan masa depannya di Camp Nou. Menurut laporan dari Tribuna, pelatih asal Jerman itu bahkan memblokir rencana pinjaman Garcia ke Girona pada bulan Januari 2025 lalu dan kini meminta manajemen klub untuk segera memperpanjang kontraknya. Pemain sayap Sevilla Ruben Vargas mengalami cedera hamstring derajat 2 di paha kanannya setelah pertandingan melawan Atletico Madrid. Insiden ini terjadi saat Vargas melakukan umpan backheel yang berujung pada gol pertama timnya. Sayangnya, ia langsung menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan dan harus meninggalkan lapangan dengan rasa sakit yang terlihat. Hasil evaluasi medis mengonfirmasi bahwa ia akan absen selama sekitar 5 hingga 6 minggu ke depan, yang berarti kemungkinan besar ia tidak akan bermain lagi di sisa musim La Liga ini. Girona telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan memecat pelatih kepala Michael Sanchez meskipun tim mengalami 8 pertandingan tanpa kemenangan. Manajemen klub menilai gagasan untuk memecat Michael sebagai gila dan tetap percaya pada kemampuannya untuk membalikkan keadaan. Saat ini, Girona berada di posisi ke-15 dalam klasemen La Liga. Namun manajemen optimis bahwa pelatih asal Spanyol tersebut dapat segera mengembalikan performa tim ke jalur kemenangan. Dalam pernyataannya, Michael menyatakan keyakinan bahwa timnya mampu bangkit dari keterpurukan ini dan mencapai tujuan awal mereka di Liga. Timnas Indonesia mendapat lisensi resmi untuk tampil di game bola ternama eFootball. PSSI dan Konami selaku developer game itu mengumumkan kerjasamanya. Lisensi resmi Timnas Indonesia membuat Garuda akan tampil dengan seragam dan komposisi pemain seperti di dunia nyata. Lisensi resmi ini diluncurkan Konami karena potensi besar sepak bola dan eFootball di Indonesia. Selain itu, kerjasama ini juga melahirkan turnamen resmi eFootball di Indonesia. Nantinya turnamen tersebut akan tersedia dalam mode mobile maupun konsol. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.